kembali lagi di Difabel on Trip. Percuma kalau punya kaki kalau nggak tamasya. Hormat! Gerak! Tegap! Gerak! Bubar barisan! Jalan! Saya tiga, tolong. Ini tolongnya gimana nih? Kayaknya udah aman nih, ngomong juga ya. Ya, sebenarnya tadi yang mau dicoba bukan ini nih, tapi itu clay. Kayaknya lebih seru nih, clay. Kita membuat seni dari tanah liat gitu. Ayo kita ke sana. Di Babandip. Buat apa punya kaki kalau nggak tamasya? Lagi ngapain, Pak? Oh iya, ini lagi bikin keramik, Mas Dani. Oh, kayaknya seru. Dengan Bapak siapa? Dengan saya, Pak Arif ya. Jadi saya dari Mata Hati Keramik. Jadi kita lagi bikin keramik ya. Jadi ini lagi bikin keramik. Namun dalam keramik itu banyak sekali tekniknya, banyak sekali Mas Dani. Kalau Mas Dani pengen bikin nggak? Saya boleh nyoba kayak gituan. Boleh ya. Jadi di Mata Hati Keramik ini siapapun boleh bikin keramik karena pada dasarnya semua orang bisa bikin. Bikin apa? Bikin keramik merupakan ekspresi seni. Jadi kita pun di Mata Hati Keramik ada banyak sekali program. Kita sudah dengan mulai dari kalau di kategori umur Mas Dani, mulai dari anak-anak, anak TK, SD, SMP, SMA, bahkan perusahaan. Intinya adalah untuk mengekspresikan, ya namanya seni kan bisa mengekspresikan kegembiraan, kesedihan, dan sebagainya lah. Intinya jadi begitu. bagus untuk kesehatan jiwa ya, Pak? Oh sangat, karena ini adalah mewujudkan sesuatu dari yang abstrak ke konkret gitu ya. Jadi untuk kesehatan jiwa ini healing juga. Kira-kira bikinnya berapa lama, Pak? Bikinnya ya tergantung tekniknya ya. Kalau untuk teknik pemula gitu ya, untuk hanya teknik pins gitu ya, ya mungkin sebenarnya bisa cepet ya, bisa 30 menit atau 20 menit atau 100 jam. Cuma kadang tak terasa itu nikmat, akhirnya berlama-lama Mas Ani. Ayo kita coba, Pak. Ayo. Yuk. Sabar pengen nyoba ini. Dan selain dia mahir membuat seni dari tanah liat, dia ternyata dosen. Saya jadi pengen bentak-bentak beliau. Pak Arif, menaikkan pinggangnya. Nggak kelihatan. Pusat. Apalagi saya menyuruh orang push up. Ini caranya gimana, Pak? Ya ini tangannya begini Mas Ani. Tapi dinyalain dulu sana Mas Ani. Nah, nanti tak puter ya. Nah ini harus dibuat lurus gini Mas Ani. Tangannya nggak boleh goyang ya. Tangan saya otomatis tremor. Ini ada yang lebih gampang nggak, Pak? Ada yang lebih gampang pakai teknik pins ya. Pakai teknik spin ya. Kalau adanya gampang kenapa kan dari nanti ngomong, Pak? Ya kita pakai teknik spin aja ya, karena ini harus apa, nggak boleh goyang, bawa naik begini ya. Oke ya. Tangan saya otomatis goyang. Ini kenapa bisa muter padahal nggak saya injek? Ini yang injek ternyata di sini. Karena kita tadi di depan udah cek protokol kesehatan dan kita semua aman, kayaknya dilepas aja juga nggak masalah. Ya, nggak apa-apa ya. Oke, karena di depan tadi udah ditemukan juga ya, berarti sehat sudah. Ya, saya nggak pernah sehat ya, Pak. Sekarang kita mau bikin apa, Pak Arif? Ya, ini kita mau bikin keramik pakai clay ini. Cuma mau bikin, nah ini kita harus pakai celemek dulu, Mas. Ya, pakai apron dulu.
Nah, ini biar tangan kita sudah kotor. Nah, baju kita jangan sampai kotor. Nanti kalau pulang kotor gimana? ini ya. Saya pakaiin ya. Oke, saya pakaiin Mas Dani. Ini harus naik, enggak apa-apa ya. Amit ya Mas Dani ya. Amit ya. Monggo Pak. Biar ini. Ini bahannya apa aja sih Pak? Bahan utama dari keramik itu adalah tanah liat. Namun tanah liat tidak sembarang tanah liat karena harus mampu dibakar di situ di suhu tinggi. Ya, karena misalnya untuk makanan kan harus food grade, harus suhu tinggi. Nah, ini bahannya kita ambil dari tanah liatnya dari Sumber Pucung di Jawa Timur, Malang Selatan. Terus kalau kuarsanya itu dari Tuban, feldspatnya dari Lodaya Blitar, dan kaulinnya dari Belitung. Nah, ini macam-macam campurannya. Ya, kita bikin Mas ini ya. Kita bagi dua ya. Kita bagi dua. Ini cara motongnya pakai ini Mas ini. Pakai ini. Iya. Ya. Oke. Ini namanya apa Pak? Ini alat pemotong ya. Sebenarnya kita motongnya pakai senar aja ya. Senar biasa. Senar biasa gitu ya. Pantesan coba Bujana kemana nyari senarnya hilang. Senarnya hilang. Sekarang kita buat bulat-bulat kayak bakso gini Mas ini. Nah, kita buat bulat-bulat. Ini namanya teknik pin. Ini manfaatnya apa aja bikin kayak gini Pak? Ya banyak manfaatnya, tapi intinya yang pertama adalah manfaatnya kita untuk seni. Yang kedua, konon kemarin kita dengan para psikolog itu dikatakan bahwa kalau kita pegang aja Mas Dani, pegang aja tanah liat itu sudah bisa bikin sehat. Wah, kalau gitu saya pegang gini terus bisa lari. Iya, bisa lari dari kenyataan. Tapi maksudnya sehat mental Mas Dani, ya sehat jiwanya begitu ya. Berarti kerjasama aja sama rumah sakit jiwa Pak? Iya kita pernah dengan rumah sakit jiwa. Kita ada kerjasama selain dengan rumah sakit jiwa juga dengan kedokteran jiwa juga. Sama politikus biar nggak pada gila dulu. Kalau itu perlu dicoba sama Mas Dani. Setelah dibulat-bulat ini diapain Pak? Setelah dibulat-bulat gini kita jadikan sesuatu ya. Jadi ini pertama tangan kiri begini Mas Dani. Kalau pengen kita jadikan benda fungsional kita tekan dengan jempol kita begini Mas Dani. Nah ini sudah jadi bentuk nih. Ini kalau ini kayak begini bikin wadah. Kalau Mas Dani bikin apa ini? Bikin apa ini? Nah yang penting terekspresikan rusuhnya. Habis ini prosesnya apa lagi Pak ini? Nah habis ini prosesnya Mas Dani, ini habis ini kita keringkan sampai 2-3 hari. Setelah kita keringkan nanti kita bakar biskuit ya. Biskuit itu kayak begitu 800 derajat. Nah setelah kita bakar biskuit langsung kita bersihkan, kita amplas gitu, kita glasir namanya, yang keluar gelasnya itu loh. Nah itu baru kita bakar lagi di suhu di atas 1000 derajat. Baru kelihatan karya itu karya keramik. Tapi waktunya lama Mas Dani. Saya kurang lebih seminggu lah. Maka lebih baik nanti saya bakarin, saya glasirin, nanti kita kirim ke Mas Dani. Cuma kita kasih tahu karya-karya kita yang sudah jadi ya Mas Dani ya. Oh, boleh Pak? Ya. Ayo kita ke sana Mas Dani. Iya. Penasaran karya-karya orang yang sudah jadi tetap di Paparan Rep. Buat apa punya lagi kalau nggak bisa tamasa? Karena nungguin lama, saya diajak keliling-keliling ke galerinya dari Pak Arif. Disuruh lihat-lihat karya-karyanya Pak Arif. Sambung juga dia ya. Ya saya lihat-lihat, wah ternyata bagus-bagus karyanya Pak Arif. Bahkan ada yang dipajang di Museum Seni di Indonesia, yaitu tempatnya di Bali. Ya karya-karya yang bagus kayak gini saya kalau nggak diabadikan, makanya saya ngabadikan pakai kamera dari Ngalam Store. Ya hitung-hitung saya nggak pakai modal sendiri lah, mahal kamera, pandemi krisis keuangan di mana-mana.
Ini Iya. di dalam sini karya-karyanya Mata Hati semua ya, Pak? Iya, ini semua di sini karyanya Mata Hati ya. Sebenarnya kita ada 2 galeri, tapi di sini yang khusus untuk banyak tableware ini Mas Dani. Ini berarti punya Mata Hati juga? Yang mana itu? Yang piring-piring ini? Iya, piring-piring ini punya kita. Ini karya seni misalnya. Ini keramik. Ini juga keramik loh, batu bata. Oh, ini batu-batanya Mata Hati juga produksinya? Enggak, bukan. Tapi ini keramik juga karena kan dari tanah liat dibakar. Ini kan juga tanah liat dibakar. Wah, Pak, ini kok ada ayam ini? Bisa dimakan? Enggak bisa Mas Dani. Ini tapi mirip ya, mirip. Ya, mirip. Ini saya bikin mirip ayam goreng tepung ya. Dan ini saya yang menarik bikin teknik kolamik namanya, kolase keramik. Karena biasanya kolase itu kan cuma ditempel antara kertas dengan material yang lain. Ini keramik di kolase. Jadi ini keramik, ini piring ini dengan ini tidak bareng bikinnya. Tapi kita jadikan satu di lem. Lemnya itu botol bekas kecap dan lain-lain. Ditempel, dibakar di suhu tertentu. Akhirnya dia menempel dan ini teknik yang unik ini. Tapi sebenarnya kritik saya terhadap budaya waktu itu, budaya Indonesia lah waktu itu ya. Iya. Nah itu. Terus kita keliling lagi Mas ini. Ini kenapa namanya Mata Hati, Pak? Ya namanya Mata Hati karena keramik itu kita bikin kan Mas Dani melihat gini ya. Saya juga bikinnya melihat. Ya, tapi saya bikinnya dengan hati. Maka keramik Mata Hati ini jenengan lihat karya ini dilihat tapi juga turun ke hati gitu Mas Dani. Jadi maksudnya seperti itu. Aku pikir Mata Hati karena banyak keramik, kalau banyak baju matahari. Sampah juga. Keren ya Pak Arif bisa membuat sesuatu hal yang dari yang tidak berharga bisa menjadi hal yang mahal. Ya, itulah seni, dari hal yang tidak berbentuk jadi sesuatu yang indah, bahkan bisa dipajang di Museum Indonesia di Bali. Salah satu karya Pak Arif. Dan dari seni saya belajar semua orang bisa berseni. Saya aja udah nyoba masa kalian yang dikatakan normal belum. Semua orang bisa berseni, termasuk difabel, termasuk siapa saja. Jadi tetap jangan patah semangat, tetap berkarya apapun karyanya. Buat diri sesuatu hal yang nggak berharga menjadi sesuatu yang mahal. Ya, kira-kira Pak Arif ada pesan nggak buat teman-teman di rumah yang nonton acara ini? Ada ya, jadi gini Mas Dani ya. Pesan saya teman-teman semuanya, dari kata kuncinya adalah kreativitas. Karena dengan kreativitas kita bisa mengubah sesuatu yang sederhana menjadi luar biasa. Contohnya adalah tanah liat. Tanah liat yang ada di sembarang tempat dan harganya mungkin murah ya, 1 kilo 1.000 atau 2.000, tapi ketika dirubah jadi begini harganya menjadi puluhan ribu. Kalau diubah menjadi karya seni semacam ayam goreng tadi menjadi paling tidak jutaan. Kalau menjadi karya lukisan juga menjadi puluhan juta hanya dengan 1 kilo bahan keramik. Tapi yang penting bukan 1 kilonya, tapi ide dan gagasan yang kreatif. Maka teman-teman semuanya kreatiflah di era sekarang. Gitu Mas Dani. Ya. Ya, inti dari pesannya Pak Arif tadi, pilihlah karya Pak Arif. Ya, terima kasih banyak Pak Arif udah Sama. nemenin saya jalan-jalan. Saya nggak bisa jalan ini, bisa jalan-jalan ke sini. Ya, terima kasih juga. Saya sama-sama, saya juga hari yang luar biasa menemani Mas Dani. Ya. Ya. Semoga nggak bosan-bosan nemenin saya, Pak Arif. Ya, sama-sama. Ya, tidak akan pernah bosan. Siapapun tamu yang kesini tidak akan pernah bosan. Kalau gitu Pak Arif ikut saya pulang aja biar nggak bosan. Saya nganterin begini terus Mas Dani. Ya, tetap di Difabel Dream. Percuma punya kaki kalau nggak tambah. Ya.